Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis dalam rangka tafaquh fid din, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan ya seperti biasa setiap hari Jumat. Ini ngajinya bukan Bulughul Maram. Sing wedok nang mburi kono ya. Kalau hari Jumat tidak ngaji Bulughul Maram, tapi kita ngaji fikih suluk atau tasawuf dengan membaca kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini adalah kitab yang berisi tentang tazkiyatun nafs, tentang penyucian jiwa, dan membahas secara cukup lengkap dengan bentuk nadham atau bentuk syairan, ya, syairan, nadhaman. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan apa yang ditulis oleh musannif rahimahullah taala, dan temanya adalah tentang masalah dunia. Ya. Dunya. Ya. Bahasa Jawane apa? Dunya. Ya, bahasa Indonesianya dunia. Bahasa Arabnya ad-dunya. Jadi memang sebenarnya dunya atau dunia ini diambil dari bahasa Arab. Ya. Bahasa Arabnya ad-dunya. Ya, ad-dunya. Ya. Ad-dunya, sebelum kita bahas dulu alasan kenapa dunia ini dinamakan ad-dunya. Dia berasal dari huruf dal, nun, sama alif. Kan dunia dal, nun, ya, alif. Dal, nun, ya, alif. Para ulama menyampaikan ada dua kemungkinan kenapa dunia kok dinamai dunia. Ada dua kemungkinan kenapa dunia dinamai apa? Dunia. Yang pertama, dunia diambil dari kata ad-dunu. Diambil dari kata ad-dunu. Ya, yang artinya adalah dekat. Yang artinya adalah dekat. Ya. Maksudnya apa? Ya, kalau diambil dari kata dunu, maka bisa maknanya bahwasanya masa waktu kehidupan di dunia ini tidak lama. Jangka waktu dari kehidupan seorang dengan kematiannya itu dekat, gak suwe-suwe. Wonge sing ngrasani suwe. Kenapa kita hidup di dunia? Ketika kita hidup di dunia, itu kita merasa lama. Karena kita belum pernah merasakan waktu lain. Kita belum pernah merasakan apa? Waktu lain. Ya. Makanya kita merasa lama. Makanya nanti kalau kita sudah merasakan waktu lain, yaitu kapan? Ketika di akhirat. Itu jangka waktu sudah beda. Maka kita akan memandang, oh ya uripku nang donya biyen mik diluk. Kaya-kaya mik nek gak sedina setengah hari. Jadi hidupnya 60 tahun, kaya sedina utawa setengah hari. Nah, bayangkan cuma setengah hari. Nyambut gawe 8 jam gitu. Ini setengah hari gak terlalu, makanya ya di pertengahan siang sudah selesai. Ya. Maka
para ulama mengatakan ada kemungkinan dunia dinamakan dunia berasal dari kata yang pertama dunu, yang artinya dekat. Kenapa? Karena jangka waktu kehidupan kita antara kehidupan dengan kematian kita itu dekat. Ya, cuma kadang orang tidak memahami hakikat ini ketika dia cuma pernah hidup di dunia saja. Kalau dia sudah menjalani kehidupan di selain kehidupan dunia, maka dia akan merasakan. Soalnya wis iso bandingnya. Ya. Soalnya wis iso banding. Ya, dan itu tabiat manusia. Manusia baru bisa membandingkan ketika dia merasakan yang lain. Baru bisa membandingkan ketika dia merasakan yang lain. Misalkan wong nggak tahu mangan hamburger pisan, koyo iki sing paling enak. Soalnya kalau bisa banding no, enak iki jane paling enak iki. Ya, sego jagung. Maka ketika dia makan hamburger dari tempat lain, ya, misalkan dia makan burger Bangor, ya, pertama kali mangan, wah, iki paling enak iki. Ya. Terus Marno pernah dia akhirnya nyoba tempat lain, makan burger di McD misalkan. Iya. Iki koyoke luwih enak timbang sing baru dia bisa apa? Bisa membandingkan. Tapi ini mangan siji tok terus pisan, enggak akan bisa membandingkan. Sama juga kehidupan kita di dunia. Kayak urip sawe. Sampai sing bosen kan ngono ya. Kapan aku mati-mati iki dulur-dulurku wis mati kabeh. Kayak bosen padahal uripe medhi lho. Saya dulu gitu, saya punya mbok, saya punya mbah. Mbok saya itu adik-adiknya sudah meninggal. Beliau sendiri yang masih hidup. Kadang ketika datang ke rumah saya itu madang glodok, kadang beliau sambatan. Iya. Alah ngene iki adik-adik wis gak ono kabeh kapan aku gak diceluk-celuk. Maksudnya kayak sudah merasa saya itu sudah lama hidup. Sudah lama hidup. Ya itu manusia tabiatnya karena belum merasakan yang lain. Gurung iso banding. Tapi nek wis ngrasakno kehidupan akhirat, wah iya berarti jangka waktunya beda. Walhasil itu alasan yang pertama dunia disebut dunia. Alasan kedua dunia, ada yang mengatakan dunia disebut dunia berasal dari kata daniun. Berasal dari kata daniun. Dani itu apa artinya? Yang hina. Disebut misalkan amrun dani adalah perkara yang hina. Nah, kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia itu banyak kehinaan sehingga disebut dani atau berasal dari kata daniun. Ya. Tapi apakah memang dunianya sendiri itu yang hina atau ada alasan lain? Nah, nanti kita akan mengetahui. Ya, apakah memang dunia ini adalah sesuatu yang hina atau tidak? Atau ada perincian lain? Maka kita mulai baca apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala. Ya. Ria, suaraku krungu sampai kono ta? Ria. Suaraku krungu. Oh ya wis. Wediku gak krungu. Maka di sini kita mulai pembahasan cinta dunia ini dimulai dari bait nomor atau nazam nomor 49 sampai 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taqammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa man hubabu ummihi yarinu bi qalbihi fatibbuhul yakinu wa ja'luhu lil mauti nasbal aini fa huwa sabunun li hadzal raini wa'lam bi anna hubbaha dzamima ma limahdhi hadzin nafsi la liyuslama minka wa taslama minal ibadi aw litazawudi ilal ma'adi hubbud dunal ahkamu ta'tarihi fahuwa bihasbi ma yu'inu fihi fahubbu ma minha i'anatun ala syai'in minal muharramati hudhila wa hakadha wa dhammuha muqayyadu bighairi ma 'alan najati yurfidu wa qaiduhu qaidun li dhammi hubbiha lidha naha khairul wara an sabbiha wa innama tumdahul asya wa tudham lima tajurru kashifa'in wa saqam fama bihi ila muhimmatil badan tasilu min malin wa min jahin hasan wa karihu iktsara jam'il mali
khaufa khurujihi 'anil halali wa kasibul amwali litafakhuri adduhu minal muktasibil kabairi. Nah, rada dawa tapi kita akan bahas, tidak masalah insyaallah. Baik, maka di sini ada beberapa poin yang akan dibahas ya. Poin pertama adalah tentang masalah orang yang sudah ya mencintai dunia dan dunia sudah menjadi isi hatinya. Orang yang sudah mencintai dunia dan dunia menjadi apa? Isi hatinya. Kalau seandainya dia bisa atau hatinya bisa dibuka, isine ku masalah dunia, maka ini penyakit. Yang pertama, ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Maka ini penyakit. Ya. Ya, jadi masalah urusan dunia. Terus kok hal itu menjadi apa? Menjadi isi dari hatinya. Maka ini sudah masuk dalam kategori penyakit. Ya. Maka sesungguhnya kita hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia untuk akhirat. Salah kalau misalkan kita hidup di dunia untuk dunia. Ya. Kita hidup di dunia itu sebagai jembatan untuk akhirat. Maka ketika orang hidup di dunia tujuan yang kondonya hanya dunia saja. Memang aku yang penting sugih, yang penting urip enak, yang penting dan seterusnya. Ya. Pokoknya mikirnya apa? Dunia, isinya hatinya cuma isi dunia, penyakit. Makanya beliau mengatakan di sini. Qala wa man hubabi ummihi, hubabu ummihi itu dunia. Hubabu ummihi itu dunia. Jadi dunia itu punya nama lain, namanya Ummu Hubab. Namanya dunia itu apa? Ummu Hubab. Ya. Maka di sini beliau mengatakan waman hubabu ummihi yarinu. Yarinu ya ini memenuhi. Yarin memenuhi. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, nanggone surat Al-Mutaffifin. Balrona, rona itu memenuhi, mengisi secara penuh. Ya. Maka beliau mengatakan dan siapa yang dunia itu memenuhi apa? Biqalbihi, di hatinya. Maka kita katakan ini sudah menjadi apa? Menjadi penyakit. Ya. Menjadi penyakit. Ya. Kemudian poin kedua, beliau menyebutkan obatnya apa? Poin kedua, beliau menyebutkan apa? Obatnya apa? Nek wong wis kadung seneng donya, sudah cinta dunia dengan cinta yang mendasar memenuhi hati, maka perlu obat. Kalau tidak, maka dia menjadi penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan bisa menarik penyakit hati yang lain. Saya sempat singgung kalau nggak salah, banyak dari penyakit hati itu berasal dari sumbernya satu penyakit, yaitu apa? Cinta dunia. Cinta dunia. Gara-gara cinta dunia, orang akan menyimpan kebencian kepada orang lain. Gara-gara cinta dunia, orang memiliki kesombongan. Gara-gara cinta dunia, orang akan dengki. Gara-gara cinta dunia, orang akan iri, dan seterusnya. Ya, jadi cinta dunia ini penyakit, ngundang penyakit. Ya, penyakit sing ngundang apa? Ngundang penyakit. Ya. Maka ini penyakit yang memang kita harus perlu berhati-hati di sini. Makanya beliau menyebutkan kudu ngerti obatnya. Nek gak ngono, ya, maka penyakit ini akan merembet kemana-mana. Ya, penyakit ini bisa merembet kemana-mana. Maka beliau, poin yang kedua, beliau menyebutkan obatnya. Apa obatnya? Obatnya adalah dengan mengingat kematian dan hakikat hidup. Obatnya apa? Mengingat kematian dan hakikat hidup. Ya. Maka beliau mengatakan di bait syairnya, fatibbuhu, tib di sini maksudnya obat. Fatibbuhul yakinu. Maka obatnya adalah al-yakin. Al-yakin di sini artinya kematian. Duduk mek yakin tok, duduk. Ya, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Sembahan pangeranmu sampai teko ya yakin.
sampai dadi yakin. Maksudnya yakin di sini bukan yakin yang penting aku yakin nek ono pangeran iku ono berarti aku gak usah nyembah. Soalnya aku nyembah dikon sampai yakin. Nek yakin wis gak usah nyembah. Ini salah. Ini pemahaman yang bodoh. Iya. Gak ada yang memahami seperti ini kecuali orang tersesat. Makanya sembahlah Tuhanmu sampai hatta ya'tiyakal yakin, maknanya sampai datang kepadamu kematian. Maka kematian di dalam Al-Quran kadang disebut dengan apa kata ya? Yakin. Kenapa? Karena hidup ini tidak ada yang lebih meyakinkan melebihi kematian. Ya, tidak ada yang lebih meyakinkan melebihi apa? Kematian. Semua kehidupan di dunia itu semuanya berkemungkinan. Semuanya apa? Berkemungkinan. Misalkan agen misalkan. Ya, duwe pamannya ini petinggi salah satu pabrik misalkan. Petinggi salah satu pabrik. Tapi pancet dudu sing di pabrik, cuma apa petinggi. Karena merasa pamannya sudah petinggi, agen maju saja. Ngekekno apply lamaran, ngasih ijazah, ngasih apa-apa yang dibutuhkan dikasih. Ala wis wong paman kuwi wis mlebu, sing penting gak syarat. Tapi semuanya berkemungkinan. Isoke meneh dadakno pamane dipecat ambek bos bisa. Semuanya berkemungkinan. Gak ada yang yakin. Gak ada yang yakin. Meskipun kita seyakin-yakinnya masih berkemungkinan. Iya. Kisahnya sahabat yang masyhur itu. Yang mana dia ikut perang koyok pendekar. Ya. Iya. Perang itu wis koyok apa namanya? Lanangan di jagat. Lanangan di jagat. Orang-orang itu ngeliat, waduh iki jagoan ini. Maksudnya tidak takut terhadap musuh. Jihad itu luar biasa. Ya. Tidak ada sahabat lain yang berani untuk merangsek ke pasukan musuh, dia sendiri dibudali. Maka para sahabat, wah iki ahli surga. Masuk surga. Jari Nabi apa? Wong iki mlebu neraka. Para sahabat sudah, wah iki surga. Nabi mengatakan apa? Orang ini masuk neraka. Duh, para sahabat orang yang semeyakinkan itu, sampai para sahabat ini. Iki sing nilai sahabat loh, duduk wong biasa. Ya. Para sahabat sampai menilai, oh iki orang ini masuk surga. Semeyakinkan itu, tapi ternyata berkemungkinan. Maka terkadang sesuatu yang meyakinkan itu masih ada kemungkinan. Maka tidak ada sesuatu yang meyakinkan dan tidak mungkin ada kemungkinan kecuali kematian. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Nek wis wayahe, wis ajale, tidak mungkin ada orang bisa mengundur kayak waktu tambahan, nggak mungkin bisa, atau tidak mungkin bisa menyegerakan. Berapa banyak orang yang mencoba bunuh diri ternyata selamat. Dan berapa banyak orang yang kepingin selamat ternyata mati. Kalau sudah waktunya sudah nggak bisa determin. Sudah yakin ya yakin. Makanya dalam Al-Quran kematian itu disebut dengan kata istilah penyebutan ya yakin. Maka di sini fatibul yakinu. Ya. Obatnya adalah yakin. Artinya apa? Obatnya adalah selalu ingat kematian. Itu obat ketika apa? Hati kita sudah mulai isine wis donya tok. Maka kembali ingat itu. Ya, kita bisa merasakan merasakan masing-masing dari kita bisa merasakan. Ya. Kau wis merasa kok rada adoh teko pangeran. Wis uripe kok donya tok mulai donya tok gitu kan. Sudah hidupnya jauh dari Allah. Mulai menjauh dari Allah, kemudian cuma berkutat, kok saya ini kok dunia saja ya. Maka ingat kematian. Makanya beliau mengatakan fatibuhul yakinu wa ja'luhu lil mauti nasbal aini. Ya, dan beliau mengatakan dan menjadikan kematian ya, atau dan menjadikan keyakinannya itu, keyakinan terhadap kematian nasbal aini, di hadapan matanya. Memandang seolah-olah besok dia akan mati. Memandang seolah-olah besok dia akan mati. Maka intinya bahwasanya poin yang kedua, obat ketika hati ini sudah
lalaikan dengan dunia, sudah dipenuhi dengan cinta dunia, obatnya apa? Obatnya adalah mengingat kematian dan memahami hakikat hidup ini. Bahwasanya hakikat hidup ini, kita hidup bukan untuk hidup, tapi kita hidup untuk kematian. Mempersiapkan itu. Makanya Nabi SAW ketika memberikan wejangan kepada sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu itu orang yang hidup di dunia seperti orang asing. Gharib itu orang asing yang baru datang ke suatu tempat. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah orang yang dia itu gharib, orang yang bukan asli tempat itu. Pasti dia hanya akan memikirkan bagaimana caranya supaya urusannya selesai terus bisa balik ke rumah. Ya, maka begitu juga dengan dunia. Dunia ini hanya sebagai tempat untuk kita menyeberang saja, bukan tujuan kita dalam kehidupan. Ya. Baik. Maka beliau mengatakan waja'aluhu lil mauti nasbal aini, dan menjadikan keyakinan terhadap kematian itu berada di depan matanya. Nabi menyampaikan aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Ya, perlu kita mengingat ini. Maka ketika kita merasa sudah kita kok wis sawibuk dengan dunia, tidak mendekat kepada Allah, ya, sudah mulai beranjak jauh dari Allah, ingat masalah ini. Baik. Kemudian beliau memberikan perumpamaan. Ya, mengingat kematian, ya, terhadap hati yang sudah dipenuhi dengan cinta dunia, kata beliau, fahuwa sabunun lihadar raini. Sabun itu sabun. Jadi sabun itu bahasa Arab. Sabun bahasa Arab. Ar-rain itu kotoran. Lihadar rain. Maka di sini beliau mengatakan, fahuwa, maka mengingat kematian itu seperti sabun terhadap kotoran yang ada dalam hati ini. Terhadap kotoran yang ada dalam hati ini. Maka kalau hati kita terkotori dengan cinta dunia, sabunono dengan mengingat kematian. Ya, ya. Ya, dengan mengingat kematian. Ya. Ini bosone tembangan kanggo mbasuh dodo tiro. Ya. Baik. Nah, kemudian sekarang beliau menyampaikan tentang poin yang ketiga, masalah yang lain. Ya. Orang yang suka terhadap dunia atau masalah dunia ini sebenarnya dunianya itu tercela atau bagaimana? Maka perlu kita sampaikan, ya. Kecintaan terhadap dunia, poin yang ketiga berarti ini. Kecintaan terhadap dunia atau menyukai dunia terbagi menjadi dua jenis. Menyukai dunia atau cinta terhadap dunia terbagi menjadi dua jenis. Ya. Jenis yang pertama adalah kecintaan terhadap dunia yang dicela, jelek, buruk. Ya. Suka terhadap dunia dan ini masuk kategori apa? Keburukan. Ya, masuk dalam kategori apa? Keburukan. Ya. Nah, kapan ketika seorang itu menyukai dunia dan ini masuk dalam kategori keburukan? Maka seorang ketika menyukai dunia, sesuatu dari dunia, dan dia masuk kategori keburukan, ketika dia menyukai dunia itu karena dorongan hawa nafsu, bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, hanya dorongan hawa nafsu. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Allah. Ya. Maka ini jenis yang pertama, yaitu apa? Cinta dunia yang tercela, yaitu ketika cinta dunia dorongannya hawa nafsu. Ya, dorongannya hawa nafsu.
Yang kedua, cinta dunia namun dia tidak tercela. Suka terhadap dunia, mengejar dunia, ya, dan seterusnya lah. Pokoknya dia berhubungan dengan dunia namun dia tidak tercela. Namun dia tidak tercela. Ya. Kapan ini terjadi? Ketika dia berhubungan dengan dunia dengan tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan Allah. Ketika dia berhubungan dengan dunia namun dengan tujuan yang berhubungan kepada Allah. Iya. Makanya ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Nah, di sini penulis memberikan contoh orang yang berhubungan dengan dunia, sibuk dengan dunia, tapi nggak tercela. Beliau buat contoh di sini, ya. Contohnya contoh yang A ya, misalnya. Contoh yang A beliau contohkan ketika seorang itu sibuk mencari dunia, tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak sampai minta-minta kepada orang. Ini tidak tercela sama sekali. Malah mulia, bagus, luar biasa. Ya. Ketika orang mencari dunia, mengejar dunia, tapi dengan tujuan apa? Dia tujuannya, saya bekerja ini, saya mencari dunia ini, tujuannya jangan sampai aku njaluk-njaluk namnungso. Jangan sampai saya menjadi hamba-hamba yang minta-minta kepada manusia. Ya, ojo sampai. Maka ini tidak tercela. Ya, ini tidak tercela. Ya. Contoh yang lain, misalkan, contoh yang B, misalkan. Beliau berikan contoh lain, misalkan ketika seorang mengejar dunia atau bekerja dengan niatan sebagai bekal untuk tabungan akhirat. Dengan apa? Dengan disodakohkan, dengan diwakofkan, dengan diinfakkan, dan seterusnya. Jadi dia ini, ya, bekerja, namun tujuannya adalah dunia ini sebagai wasilah saya supaya mendapatkan kebaikan akhirat. Ya, apa cara nih? Ya, saya akan bersedekah kepada orang-orang yang ada di kampung saya. Saya akan wakofkan, ya, untuk bikin masjid, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah. Luar biasa. Ini tidak tercela. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berhubungan dengan dunia dan dia tercela, ada yang tidak tercela. Maka beliau mengumpulkan hal itu di dalam dua bait syair. Beliau mengatakan, bait yang ke-51. Wa'lam bi anna hubbahad dzamima ma limahdi haddin nafsi la liyuslama minka wa taslama minal ibadi aw litazawudi ilal ma'adi. Beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahui, bi anna hubbaha, bahwasanya mencintai dunia, adzamim, yang tercela, ya, ma adalah apa-apa, limahdi haddin nafsi, yang hanya karena had itu dorongan, yang hanya karena dorongan nafsu. Jadi dia mengumpulkan dunia. Kenapa mengumpulkan dunia? Ya aku isok foya-foya biar bisa menikmati dunia. Ya, kadang ada orang yang tanpa, ya mungkin nggak dipikir dulu, kemudian dia ngomong wis urip pisan. Ya, urip mek pisan, cari sapa urip pisan. Urip ya pindho. Ya kadang-kadang orang hidup cuma sekali, sudah. Kita yang penting senangkan diri kita dan seterusnya. Ini salah. Ini bukan konsep seorang muslim. Bukan konsep seorang muslim. Aku mengatakan limahdi haddin nafsi, hanya dorongan nafsu supaya menikmati, ya, nyenengno awake. Maka ini tercela. Ya. Nah, ada yang tidak tercela. Beliau mengatakan, yang tidak tercela yang kedua tadi, yaitu mencintai dunia tidak. Kemudian beliau beri contohnya. Contohnya apa?
lius lama supaya dia lius lama supaya selamat ya. Ya, minka darimu watas selamat dan kamu selamat minal ibadi dari orang lain. Maksudnya apa? Contoh, langsung beliau buatkan contoh. Contohnya kalau dia cinta dunia, mengejar dunia tidak tercela adalah supaya kamu orang-orang selamat darimu. Maksudnya apa? Ojo sampai awakmu moro-morono kemudian apa? Jaluk-jaluk. Ya, jaluk-jaluk. Ya. Dan supaya kamu juga selamat dari orang. Kenapa? Karena kita minta-minta kepada orang. Bahkan kalaupun ini bukan minta, sifatnya hutang. Kita merasa bahwasanya orang itu memiliki jasa untuk kita. Ketika posisi seperti itu, orang yang merasa dia memiliki jasa atas kita akan merasa di atas kita. Kalau sudah merasa di atas kita, maka kita akan sungkan. Kita gawolek misalkan. Butuh apa utang nang kono gampang. Kemudian suatu saat mungkin ya, dia sering nyuruh kita. Ya, saya tolong iki ngene ya, saya tolong iki ngene ya. Katanya nolak gak enak. Wah, ngomong iku sing biasanya ngutangnya aku. Jelas itu. Ya jelas. Makanya beliau mengatakan bahwasanya kalau misalkan tujuannya dia kerja atau tujuannya dia adalah mencari dunia supaya dia selamat dari orang atau orang lain selamat dari dia, maka tidak masalah. Ya, Nabi SAW menyampaikan ya, ya'kulu ahadukum at-ta'ama qad khairun min an ya'kula min amal yadi. Tidak ada seorang pun yang dia makan makanan yang lebih baik melebihi ketika dia bisa makan makanan hasil usahanya sendiri, hasil kerjanya. Dalam hadis lain Nabi menyampaikan, la ya'ti ahadukum bihuzmatil hatabi fayabi'ahu fayashtari minhu ta'aman khairun min an yas'alan nas. Mengatakan, seandainya kamu ndelek kayu kayak cetek geni ya, maksudnya tapi di sini bukan untuk pribadi tapi dijual, jual kayu bakar, cari di kebun-kebun jual kayu bakar ya. Kemudian hasil dari jual kayu bakar itu kan profesi yang mungkin remeh ya, atau mungkin bahkan sebagian orang memandangnya hina, tapi kata Nabi lebih baik daripada jaluk nang menung ya. Contoh yang kedua beliau mengatakan aulita zawudi ilal ma'adi, atau untuk bekal menuju ma'ad itu akhirat, bekal menuju akhirat. Caranya apa? Ya caranya tadi, caranya adalah dengan ketika dia itu bekerja dan seterusnya, tujuannya adalah untuk disedekahkan, untuk diinfakkan ya, atau untuk hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam ya. Nyambut gawe misalkan untuk apa ya, untuk kalau dia ini untuk beli kitabnya tak kayak ngaji misalkan, bagus ya. Nyambut gawe kemudian supaya bisa bisa memberikan sedekah kepada yang lain. Ini maka ketika dia berhubungan dengan dunia kemudian dia dapat uang terus dia senang dengan itu, tidak tercela. Maka dunia itu tidak dicela karena dunia, tapi dunia itu dicela karena alasan para pencarinya. Ya. Dunianya sendiri nggak tercela. Ya. Urusan dunia ini sebenarnya nggak tercela. Ya. Tapi apa? Tercela gara-gara orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya Nabi dalam hadis sebutkan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu isinya laknat. Dilaknat semuanya illa zikrullah, kecuali eling Allah ya, wa mawalah, dan yang hubungannya dengan itu, au alimun au muta'alimun, atau orang yang ngisi ngaji utawa orang yang ngaji, orang yang mengajar atau orang yang belajar, dia ini terlaknat. Kenapa? Karena isinya lalai dari Allah. Maka selama ingat dari Allah ya tidak tercela. Makanya dunia itu tidak tercela karena dunianya, tapi dunia itu tercela karena alasan pencarinya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan apa?
tempat yang paling diberkahi di dunia itu masjid, ya, dan tempat yang paling dimurkai Allah itu pasar. Bukan karena pasar tuh isine nang jero pasar itu ada orang nipu-nipu, ya, ada orang mencuri, copet, omong kasar, omong elek dan seterusnya, ya. Pasar itu isinya akeh elek itu mengapi, ya. Isinya akeh elek timbang api. Ya, jadi bukan karena dunianya sendiri. Nabi sallam beliau menyampaikan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Nabi menyampaikan dibuat cinta kepadaku dunia. Nabi mencintai dunia. Ya. Nabi mencintai dunia. Jadi bukan bukan dunianya itu yang yang buruk, tapi Tapi orang yang mencari dunia itu dengan alasan-alasan yang salah, maka ini yang buruk. Tapi mungkin sampai sini. Ternyata gak nutut kedawan penjelasannya kayak ini nih. Insya Allah masalah dunia ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya selesai. Ya, kita membahas masalah dunia. Ya, karena membahas dunia ini memang ya kudu dawa. Ya, kudu dawa. Soalnya ya dunia ini sesuatu yang selalu erat hubungannya dengan kehidupan kita. Tapi mungkin demikian yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.